Baik, teman-teman Kormalis dan Kormacam, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam Bapak. Selamat malam rekan-rekan Kormacam dan Kormades di seluruh wilayah KKN Unsika pada gelombang 2 tahun akademik 2024 dan 2025. Pada malam hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi terkait teknis lokakarya di tingkat kecamatan maupun di tingkat universitas dan nanti acara penutupan KKN gelombang 2 dan juga berkaitan dengan pengumpulan laporan dan lain sebagainya. Ya. Teman-teman, mungkin sekitar beberapa, ya kurang dari 2 minggu lagi mungkin ya, teman-teman akan menyelesaikan kegiatan KKN dan di tanggal di awal-awal Februari nanti kita akan melaksanakan karya kecamatan sehingga perlu kita untuk melaksanakan koordinasi agar kegiatan lokakarya kecamatan dan universitas serta acara penutupan berjalan dengan lancar dan teman-teman juga paham apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Jadi izinkan saya memulai dulu dari teknis lokakarya kecamatan. Ya, jadi hal pertama yang kita bahas adalah tentang teknis lokakarya kecamatan, di mana PIC dari kegiatan ini adalah Kormacam di 10 kecamatan. Dan tentunya tidak sendirian, Kormacam itu perlu dibantu oleh tim panitia lokakarya kecamatan. Silakan dibentuk dari perwakilan setiap desa atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi tempat dan tanggal pelaksanaan lokakarya kecamatan adalah tempatnya di kantor kecamatan masing-masing. Ya, silakan teman-teman mulai berkoordinasi. Saya rasa juga beberapa sudah. Jadi silakan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, terutama tentang tempat, kemudian susunan acara dan juga waktunya. Jadi untuk waktu hari Sabtu atau Minggu kemarin, hari Sabtu kalau tidak salah atau Jumat gitu ya. Saya diberi kabar oleh dosen Kormacam di Cibatu bahwa ada acara perpisahan PJ Bupati tanggal 4 Februari. Sehingga saya rasa Pasawahan dan Kecamatan Cibatu tidak bisa mengikuti atau tidak bisa melaksanakan KKN, sorry, lokakarya kecamatan di layarnya ditutupi oleh blok hitam. Iya Sebentar, Iya Pak, tidak Bapak, boleh. tertutup Pak. Pesa. bisa terlihat? Sudah Bapak. Sudah. Oke, jadi teman-teman, saya ulangi. Jadi hari Jumat dapat kabar bahwa Kecamatan Cibatu dan Pasawahan tidak bisa melaksanakan kegiatan lokakarya kecamatan tanggal 4 karena berbenturan dengan acara sertijab atau perpisahan PJ Bupati yang baru. Dan juga di tanggal 4 di SMA 1 Cibatu yang dekat dengan kecamatan itu ada kunjungan dari gubernur. Sehingga Pak Camatnya sepertinya tidak bisa mengatur waktunya. Dan acara lokakarya kecamatan itu butuh sekali untuk dilaksanakan serentak. Karena nanti kaitannya dengan konsumsi, karena nanti konsumsi pihak LPPM yang menyediakan berupa snack, dan teman-teman harus ambil nanti sebelum kegiatan. Dan jika berbeda waktunya, kami akan lebih susah untuk mengatur konsumsinya. Sehingga kan lebih enak kalau saya langsung eh, pesan banyak dalam satu waktu dan langsung selesai gitu ya. Jadi harapannya, dan saya rasa dipukul palu saja ya bahwa kegiatan lokakarya kecamatan itu dilaksanakan di hari Rabu. Jadi yang awalnya tanggal 5 ini sebagai acara perpisahan di desa, sekarang di switch. Jadi perpisahan di desa bisa tanggal 4 Februari hari Selasa, tanggal 5 kemudian nanti lokakarya kecamatan, tanggal 6 moving balik Karawang, tanggal 7 penutupan acara. Nanti serentak di seluruh kecamatan, kegiatan lokakarya kecamatan ini dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 11 siang.
Cukup 3 jam saja. Karena nanti kita konsumsinya hanya snack saja untuk seluruh teman-teman di seluruh kecamatan dan juga beberapa untuk tamu undangan. Jadi tidak ada makan siang sehingga acaranya kita padatkan sebelum makan siang sehingga teman-teman tidak perlu menyiapkan makan siang ya. Jadi sekarang bagaimana tanggapan Kormacam yang lain? Kalau lokakarnya dilaksanakan di tanggal 5 Februari, apakah ada hambatan? Silakan, rekan-rekan Kormacam. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, oh Intan, silakan. Enggak, Bapak. Fenty, silakan Fenty. Bapak izin mau tanya aja sih Pak, kalau semisalnya dari eh cabang Bungin mau di tanggal 4 kira-kira bener-bener gak bisa atau gimana ya Pak? Soalnya kita udah ngajuin dari kemarin, iya deh dari kemarin ke kecamatan itu tanggal 4 Pak. Nanti ini Fenty, konsumsinya saya harus siapkan 2 hari dan nanti teman-teman di tim APPM juga akan 2 hari bekerja. Jadi tidak efektif Fenty. Coba bisa nggak dikomunikasikan tanggal 5? Ada nomor camatnya nggak? Oke baik, baik Pak, nanti saya koordinasiin lagi aja. Cuman nanti kalau untuk penutupan sama lokakarya di hari yang sama boleh kan ya Pak ya? Itu diatur saja. Jadi teknis penutupan diatur saja. Jadi beberapa kecamatan di periode-periode sebelumnya ada yang disatukan dengan lokakarya kecamatan. Ada yang lokakarya kecamatan hanya lokakarya saja. Nanti di masing-masing desa diadakan acara lagi juga ada. Jadi silakan disesuaikan dengan kepentingan ataupun acara di masing-masing desa saja, Fenty. Oke baik Pak, terima kasih Pak, cukup gitu aja Ya, Pak. mohon segera dikonfirmasi ya, biar saya segera pengumuman kepada DPL dan Korcam untuk meluangkan waktu di hari Rabu. Ya, ya Sril, Baik. silakan ya Sril. Baik, Pak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Yasril Saputra Nata dari perwakilan Permajang Penggalan. Kira-kira kalau misalkan gini, Pak, kan melihat dan meninjau kemarin lisan beberapa kecamatan, baru ada 3 gitu. Nah, dari kemarin juga saya sempat berkoordinasi lagi sama Kormades-Kormades yang ada di Pangkalan. Mereka tuh agak-agak keberatan, Pak, untuk kalau misalkan di switch di tanggal 5 untuk karya kecamatan ini. Nah, Kenapa? kebetulan karena emang beberapa ada yang harusnya perpisahan udah dikasih tahu dari minggu-minggu kemarin ke pihak kecamatannya gitu sama pihak desanya tuh harusnya melakukan, takutnya gini Pak, takutnya bukan apa-apa, takutnya ketika emang dari pihak kitanya ngasih tahu di tanggal 5 diundur atau di switch jadi tanggal 5, takutnya berbenturan sama waktu-waktu orang-orang desa yang harusnya diadakan perpisahan dari desa ke anak-anak mahasiswa kayak yang KKN gitu Pak. Ada beberapa desa yang beralasan seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan saya sih dari diri saya pribadi meminta waktu gitu dari Bapak, kira-kira kan itu dari lisan aja baru 3 orang ya yang menyepakati untuk di tanggal 5, dari baru 3 kecamatan. Kira-kira kalau misalkan dikasih waktu untuk besok gimana Pak? Boleh, boleh. Jadi gini kan, ini libur panjang kan ya? Jadi kan mungkin Iya, iya. kecamatan tutup dan lain-lainnya. Jadi mohon saya tunggu informasinya tanggal 5 Februari ini sampai tanggal 30. 30 itu kan sudah masuk kan semuanya kan? Ya, jadi tanggal 30 silakan Anda pergi ke kecamatan dan di internal Kormades difiksasikan untuk acara perpisahan dilaksanakan di tanggal 4 lah ya, jangan tanggal 5. Nah, sehingga eh, lebih apa tidak berbenturan gitu. Gitu ya Sril. Tanggal 30 ya Sril. Oh, oke Pak, siap. Berarti di tanggal 30 nanti saya konfirmasi kembali ke Bapak ya Pak ya. Ya, tiga Terima puluh kasih itu Pak. kan sudah masuk kan. Cutinya kan sampai tanggal Ya,
29 kan kecamatan buka. Nah, silakan Ya, langsung betul. koordinasi. Nah, kalau bisa sekarang-sekarang koordinasi aja via chat atau datang ke rumah Pak Camat ya untuk koordinasi lah. Tapi teman-teman Kormacam, saya tunggu konfirmasinya sampai tanggal 30 jam 12 siang agar segera saya koordinasikan dengan dosen Korcam. Oke? Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Tadi ada yang present. Ya, Pak, mohon izin sebelumnya. Perkenalkan saya Gadingar Saputra dari Formades Malangsari, Kecamatan Pedes. Izin bertanya, Pak, kalau begitu berarti memang tidak ada, belum ada kesempatan secara resmi nih untuk tanggal dari lokakarya. Nah, Apakah saya masih bisa ya di switch sekarang tanggal 4 disepakati atau aja. tetap harus tanggal 5? Jadi menurut saya ikuti arahan saya aja tanggal 5 Februari. Oke, biar satu suara. Teman-teman tolong komunikasikan dengan kecamatan dan desa. Silakan Kormades komunikasi dengan desa perpisahan tanggal 4 atau sebelum tanggal 4 terserah. Kemudian tanggal 5 lokakarya kecamatan. Begitu, Gading. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Diberikan waktu koordinasi sampai tanggal 30 Januari. Oke. Berarti kalau begitu bahasanya koordinasi ya, bukan ada perubahan tanggal lagi karena eh, Ya, informasi ini sedikit koordinasi membingungkan untuk takutnya. perubahan tanggal, Gading Arya. Iya, Kan Pak. tadinya tanggal 4 dirubah ke tanggal 5 lokakarya kecamatan. Mungkin perpisahnya tanggal 5 diubah ke tanggal 4. Baik, siap. Paham kira-kira teman-teman semua ada pertanyaan lagi nggak terkait tanggal? Karena kami kesulitan jika lokakarya kecamatan tidak dilaksanakan serentak. Karena kita harus menyiapkan saya lebih nyaman ya, maksudnya lebih efisien kalau langsung pesan semuanya bersama langsung dibawa di hari yang sama dan selesai di hari yang sama gitu. Itu ya teman-teman. Karena kami harus menyiapkan konsumsi sebanyak 10 kecamatan, kemudian mengkoordinasikan dari Pemda juga, kemudian dari tim APPM, DPL, dan dosen Korcam, sehingga fiksasi tanggal ini penting teman-teman. Ya, jadi saya katakan lagi, jadi di Pukul Palu hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Lokakarya Kecamatan, mohon sampai tanggal 30 Januari nanti teman-teman Kormacam berkoordinasi dan berkomunikasi bahwa lokakaryanya diunduh tanggal 5. Nah, teman-teman Kormades silakan melakukan eh, koordinasi dengan desa perpisahan di tanggal 4. Ini kan masih lama sekali ya, masih seminggu lebih lah, saya rasa bisa dikoordinasikan. Ya, mohon komunikasi dan update-nya di grup sehingga saya bisa tahu ya, teman-teman semua. Ada lagi pertanyaan terkait tanggal? Silakan, Muhammad Nur Faiz. Sebelumnya izin sebenarnya perkenalkan diri Pak, perkenalkan saya Muhammad Nurfaiz Permana selaku Kormacam dari Kecamatan Jayakarta. Izin bertanya Pak, untuk lokakarya nanti kan itu pasti ada kayak surat undangan untuk DPL dan SPM SPM untuk DPL juga Pak sebagai kata sambutan. Itu apakah template dari Bapak ada atau kita yang bikin sendiri Pak? Nggak usah, nanti dari kami aja. Jadi dari APPM mengundang seluruh DPL dan Kormacam untuk hadir di Lokakarya gitu aja. Nanti dosen Korcamnya saya ingatkan untuk memberikan sambutan. Itu aja Nur Faiz. Jadi kalian fokus ke ini aja persiapan dan lain-lain. Ya, untuk masalah komunikasi dengan DPL nanti dari APPM yang berkomunikasi dengan DPL langsung. Itu Oke baik Pak, izin bertanya lagi Pak. ya. Untuk rundown apakah sudah ada atau bagaimana Pak? Sudah, setelah ini ada rundown ini. Oke baik. Makasih Bapak. Oke. Saya next ya, nanti bertanya ada sesi lagi. Jadi konsep acara Lokakarya ada dua kegiatan yang berlangsung serentak ya. Satu di indoor, ya bisa di ruang rapat atau aula kecamatan. Ini beberapa kecamatan punya aula, seperti di Pasawahan tuh ada aulanya. Kemudian di, maksudnya pendopo ya, ada aula, ada pendopo.
Kemudian di Cibatu yang pernah saya katakan juga punya aula. Ya, jadi nanti di indoor acaranya adalah pembukaan oleh MC. Jadi tolong Kormacam membentuk panitia kecil, siapa MC-nya, siapa timekeeper, siapa PDD, silakan buat timnya ya, kira-kira untuk satu acara lah. Kemudian yang kedua sambutan dosen koordinator kecamatan ya. Ini sambutan dosen kecamatan. Kemudian yang ketiga ya, mungkin beberapa utusan dari Pemda mungkin datang, tapi tidak ke semua kecamatan. Nanti akan saya undang dan minta konfirmasi ke saya. Jika ada perwakilan dari kabupaten yang ingin datang ke Lokakarya, nanti akan saya berikan notis kepada Kormacamnya. Nah, jika hadir, tolong disiapkan juga sambutannya untuk perwakilan dari Pemkab masing-masing kabupaten. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan camat sekaligus membuka. Jadi yang karena camatnya adalah tuan rumahnya, nanti Pak Camat yang membuka acara. Yang keempat adalah presentasi kelompok. Nanti setiap kelompok wajib presentasi dengan waktu dan isi presentasi yang sudah saya atur sehingga semuanya sama dan juga tepat presentasinya tidak terlalu lama. Karena pengalaman kemarin presentasinya terlalu lama sehingga waktu presentasinya sangat panjang sekali. Ya, nanti presentasi juga akan dinilai oleh tim LPPM dan juga dari koordinator dosen kecamatan untuk nanti nilainya diakumulasi untuk menentukan desa terbaik di setiap kecamatan. Kemudian di outdoor itu pertama expo produk hasil KKN, jadi silakan buat standnya seperti apa. Tolong pertimbangkan masalah cuaca ya, takutnya hujan dan lain-lain. Beberapa desa di periode sebelumnya tidak membuat stand dari booth ya, seperti booth itu, tapi hanya menggunakan meja, kemudian dihias dan dilaksanakan di pendopo. Bukan dia membuat booth ya juga bisa seperti itu. Silakan disesuaikan dengan keadaan, kemudian konsep dari masing-masing kecamatan. Bisa dilaksanakan di halaman dan menyewa ataupun meminjam ini ya booth ya yang dipasang di rangkai itu ya teratak ya atau dilaksanakan di pendopo dengan diatur sedemikian rupa sedemikian rupa dan diatur posisinya kemudian dihias setiap standnya. Kemudian ada bazar produk hasil KKN. Teman-teman kan menghasilkan produk-produk KKN ya di setiap desa, di setiap kelompok. Silakan dipamerkan produknya dan nanti juga diundang masyarakatnya sehingga untuk menghadiri bazar tersebut. Jadi bisa ada transaksi jual beli ataupun mencoba atau melihat produk kalian di situ. Jadi seperti bazar gitu. Yang ketiga hiburan jika ada. Ya, jika memang ada mau hiburan seperti nyanyi sehingga acaranya lebih meriah, silakan diatur. Kemudian nanti setiap stand akan dinilai oleh dosen Korcam dan tim LPPM. Jadi ada dua penilaian. Pertama presentasi kelompok, yang ketiga ada penilaian booth ataupun stand dari setiap desa oleh tim LPPM dan dosen Korcam. Nanti kita akan lihat programnya apa, luarannya apa, dan kita lihat semuanya. Nah, ini tim penilainya. Jadi Cibatu ada Pak Yosef selaku koordinator kecamatan, tim LPPM ada Pak Dayat dan Fauzi. Kecamatan Pasawahan ada Pak Acep, tim LPPM-nya Eromi dan Butiar. Bayon ada Pak Fadlan Nur Hakim sebagai Korcam. Tim LPPM-nya ada Pak Hadi Sudarjat. Cabang Bungin ada Pak Iqbal, nanti Pak Sadidan dan Pak Hadi dari tim LPPM. Pedes ada koordinatornya adalah Pak Rizal Hanifi. Tim APPM ada Pak Adin dan Pak Fahri. Jakarta ada Pak Arif Solihudin selaku Korcam. Dan APPM-nya akan diwakili oleh Pak Jajam. Lemah Abang akan dinilai oleh Pak Asep Muslihat untuk koordinator kecamatan. Tim APPM-nya ada Bu Feti. Cilamaya Kulon akan dinilai oleh Pak Wahyudon Riti Nambunan. Dan tim APPM-nya ada Bu Meka dan Citra. Pangkalan ada Bu Tika Santika. Nanti dinilai oleh Pak Sofyan dan Pak Iwan. Di Tegalwaru ada Pak Darso Sugiono, nanti akan dinilai oleh saya dan adik. Ya.
Kemudian ini rundown acaranya. Jadi teman-teman mengikuti rundown ini, ya. Jadi jam 8 tepat itu acara dimulai, sehingga silakan menyesuaikan persiapannya. Ya, dari setengah 7 atau jam 7 silakan. Tapi jam 8 mulai dengan harapan jam 11 selesai sehingga tidak ada makan siang karena kami hanya menyiapkan snack untuk konsumsi. Ya. Jadi jam 8 sampai jam 5 pembukaan oleh MC, silakan tunjuk MC-nya siapa. MC-nya yang kira-kira luwes dalam mengatur waktu ya, teman-teman. Karena Ini waktu Jum, ini cukup sempit. Bukan pisang. Jum buat ini. Kenapa sih nggak bisa? Gimana dia? Besar enak tahu, apalagi yang Enggak, pisang aja. Ada nggak enak? Oke. Kemudian 08.05 sampai 8.10 itu pembacaan doa atau ayat suci Al-Quran. Silakan disesuaikan. Kemudian 8.10 sampai 8.20 itu sambutan dosen koordinator kecamatan. Jadi tim LPPM tidak perlu sambutan, cukup dosen koordinator kecamatan dari pihak universitas. 8.20 sampai 8.30 sambutan perwakilan Bapeda jika ada. Tapi pasti tidak semua kecamatan dihadiri. Hanya beberapa saja. Yang akan dihadiri akan saya berikan notis ke Kormacam masing-masing. 8.30 sampai 8.40 sambutan camat setempat sekaligus membuka acara. Nah, setelah sambutan camat, mulailah sesi presentasi setiap desa. Setiap desa diberi waktu 7 menit untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan KKN di setiap desanya. Rundown ini saya buat untuk 10 desa karena yang paling banyak adalah di Kecamatan Cibatu ada 10 desa. Yang lain rata-rata 8 atau 7 sehingga bisa selesai lebih cepat. Ya, teman-teman. Kemudian 09.50 sampai 9.55 adalah pemutaran summary video kegiatan KKN di kecamatan. Jadi per kecamatan wajib membuat video kegiatan KKN di kecamatan. Ya, untuk diputar di akhir setelah pemaparan desa. Kemudian yang 17 penyerahan sertifikat untuk kecamatan dan foto bersama. Sertifikat nanti akan kami siapkan dari LPPM. Jadi teman-teman tinggal ambil saja. Jam 10 sampai jam 11 nanti silakan tamu undangan dari Bapeda jika ada dosen Korcam, tim LPPM diajak untuk mengunjungi stand dari masing-masing desa. Silakan di setiap stand diperkenalkan desa mana problemnya ini, program yang saya lakukan ini, inilah produk-produk yang kami lakukan atau yang kami hasilkan. Ya, jadi acaranya indoor dulu, selesai indoor baru outdoor. Tapi di outdoor pun tetap berjalan karena mungkin ada masyarakat yang datang ke situ melihat produk-produk yang kalian buat atau yang kalian bantu UMKM-nya dan mau membeli ataupun melihat silakan. Jadi simultan saja. Ya. Kemudian ini adalah outline presentasinya. Jadi dibuat hanya 7 slide untuk 7 menit. Jadi satu slide dijelaskan 1 menit. Slide pertama adalah judul dan identitas kelompok. Ini isinya. Yang slide kedua adalah pendahuluan, yaitu potensi dan permasalahan desa. Silakan disampaikan. Kemudian di sini tolong di bagian pendahuluan juga jelaskan. Jadi potensi permasalahan desa ini, maka program yang saya lakukan ini. Nanti di sini saya tambahkan programnya. Ya, tolong dibuat ringkas. Potensi ini, permasalahan ini, maka program yang saya lakukan ini. Kemudian yang slide ketiga dan keempat adalah kebermanfaatan dan pemberdayaan masyarakat yang berhasil kalian lakukan. Jadi before KKN kondisi awalnya seperti ini, setelah KKN perubahan dan dampak programnya seperti ini. Kemudian slide 5 dan 6, silakan tampilkan produk unggulan atau produk yang kalian buat, bisa berupa barang, bisa berupa sistem, bisa berupa teknologi, silakan ditampilkan. Kemudian highlight luaran KKN-nya, ya, yang sudah kalian lakukan dan sesuai dengan luaran KKN. Kemudian berikan beberapa dokumentasi penting, ya, berupa foto atau video, silakan. Yang ketujuh adalah penutup, ya, berupa dampak dan harapan keberlanjutan dari teman-teman semua untuk masyarakat desa dan ucapan terima kasih kepada pemerintah desa dan kecamatan. Jadi cukup 7 slide
dan dijelaskan dalam 7 menit, dan yang menjelaskan cukup satu orang, tidak perlu bergantian karena itu akan memakan waktu. Dan kalau bisa, slide-nya sudah dikumpulkan di dalam satu laptop, jadi tidak perlu ganti-ganti laptop. Jadi sudah siap urutannya. Silakan untuk urutan majunya seperti apa, silakan diatur oleh Kormaca masing-masing. Mau diundi boleh, mau yang memilih siapa yang pertama silakan, silakan diatur. Oke, dan yang presentasi tidak harus Kormadesnya. Silakan tunjuk siapapun yang mungkin secara kemampuan komunikasi lebih bisa menjelaskan. Ya harusnya yang paling tahu acara mungkin si acara ya, ataupun Kormades, tapi jika ada teman-teman lain yang dianggap lebih mampu untuk mengkomunikasikan program KKN, silakan juga. Ya. Nanti di stand di luar, nah nanti silakan sediakan meja, teman-teman membuat explainer, isinya outline proker KKN. Jadi desa mana KKN, program utama ini, program pendukung ini, dan lain-lain silakan. Agar ketika mengunjungi stand tahu, oh, KKN desa ini tuh programnya ini saja dan lain-lain. Silakan dibuat dalam satu explainer lah, ya. Kemudian di mejanya silakan tampilkan produk-produk KKN-nya, ya. Stand silakan dihias, dipikirkan bagaimana konsepnya. Ini beberapa contoh ya yang sederhana ya untuk menghias stand. Teman-teman silakan berkreasi. Nanti standnya akan difoto dan akan dinilai oleh tim LPPM dan juga dosen koordinator kecamatan. Ya, saya rasa teman-teman akan lebih kreatif dan saya rasa mungkin minggu-minggu ini sebagian besar proker sudah terlaksana. Ya, teman-teman bisa fokus untuk mempersiapkan lokakarya kecamatan. Ya. Jadi ingat teman-teman, ini tanggal penting untuk lokakarya kecamatan. Jadi tanggal 27 hari ini sampai tanggal 31 Januari, teman-teman wajib termasuk Kocam ya, melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dosen Kocam untuk memfiksasi konsep acara, tempat, waktu, dan pembentukan panitia. Ingat ya, lokakaryanya dilaksanakan tanggal 5 Februari. Silakan dikomunikasikan. Ya. Tanggal 3 Februari, ini hari Senin, tanggal 3 Februari hari Senin, teman-teman mengambil daftar hadir lokakarya dan sertifikat kecamatan di kantor LPPM. Bisa Kormacam atau yang mewakili, silakan. Ya, tidak harus Kormacamnya. Kemudian di tanggal 3 ini, itu bisa juga menjadi opsi pertama untuk melaksanakan kegiatan penutupan di desa. Yang ketiga, silakan Kormacam memimpin gladi bersih lokakarya kecamatan untuk mengecek sound system, kesiapan MC dan lain-lain, dan tempat duduk dan lain-lain. Dan juga di tanggal 4 ini juga menjadi opsi kedua untuk teman-teman Kormades melakukan penutupan KKN di desa. Tanggal 5 Februari di Hari Lokakarya, pukul 5.30 sudah ada perwakilan yang ke Unsika untuk ketemu di Gedung Opon untuk mengambil konsumsi lokakarya. Ya, boleh harusnya jangan Kormacam ya, karena kan Kormacam nanti menghandle acara di sana. Jadi yang mewakili saja, tolong Anda persiapkan mobil sendiri dan juga personil. Personilnya jangan terlalu banyak karena nanti mobilnya akan penuh dengan konsumsi. Jadi dibayangkan paling banyak ada di Kecamatan Cibatu, ada 10 desa, satu desa ada 22 orang. Jadi ada 220 konsumsi yang akan dibawa, belum termasuk dengan konsumsi undangan, sekitar ada 25. Jadi ada sekitar 250-an yang akan dibawa paling banyak oleh Kecamatan Cibatu. Sehingga silakan mobilnya menyesuaikan. Ya mau pakai mobil, ya harusnya mobil yang 3 row akan lebih cukup. Avanza dan lain-lain. Jangan mobil yang 2 row, jangan yang kecil. Kayak Agia mungkin nggak akan cukup. Jadi sekali lagi ya, tanggal 5 Februari, ya di hari H Lokakarya Kecamatan, jam 5.30 teman-teman perwakilan setiap kecamatan harus sudah ada di Gedung Opon untuk mengambil konsumsi. Karena perjalanan kan bisa memakan waktu 1,5 jam, ya. Terutama untuk ke Cabang Bungin jauh sekali itu. Jadi silakan, nah bisa tanggal 4
Mungkin timnya ke Karawang dulu dengan membawa mobil ataupun ada yang punya mobil masih bisa dibawa di tanggal 5 paginya. Silakan diatur-atur sendiri lah agar ada yang standby jam 5.30 di Gedung Opon. Jam 8 tepat acara Lokakarya dimulai. Ya. Tanggal 6 Februari, ya setelah Lokakarya selesai, penutupan di desa selesai, tanggal 6 Februari mulai pagi, teman-teman boleh berpamitan dengan warga sekitar, dengan pemilih posko untuk kembali ke Karawang. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Silakan Nurfaiz. Sebelumnya izin bertanya Pak, untuk penutupan di kecamatan ini dilakukan ketika setelah selesai lokakarya atau bagaimana? Maksudnya apa penutupan di kecamatan? Penutupan di kecamatan Pak. Jadi kan nanti kan mungkin ada penutupan di desa ya. Aku Hmm. ditakutkan nanti memang ada penutupan di kecamatan, itu dilakukannya setelah lokakarya atau bagaimana Pak? Ya ini aja, saat penyerahan sertifikat atau foto bersama mungkin diberikan sesi waktu sendiri. Mungkin Kormacam mewakili teman-teman mau ucapkan terima kasih gitu. Ya boleh ditaruh di sini, Nur Faiz. Jadi setelah pemutaran video KKN after movie, ya teman-teman berikan slot waktu untuk penutupan. Kan cuma seremonial aja kan, Faiz? Betul Pak. Ya udah. Jadi acara penutupannya dilaksanakan saat sesi indoor saja. Oke? Oke baik Pak. Oke. Silakan Ahmad Naufal. Naufal. Oke, hasil Iya dulu. Pak, Oh ya, Naufal maaf Pak dulu. izin bertanya Pak. Silakan. Ini kan yang tadi Bapak jelasin tentang yang lokakarya kecamatan yang indoor ya Pak, Ya, yang untuk hadir semuanya Pak. Nah, untuk dari Kecamatan Cibatuan waktu itu udah membuat panitia kecil, terus juga udah merapatkannya juga Pak. mm-mm. Nah, kalau dari Kecamatan Cibatu tuh untuk yang lokakarya lokakarya yang indoor ini, jadi setiap desa itu 3 orang Pak yang untuk yang indoor. Perwakilan maksudnya. Nah, sisanya, iya perwakilan Pak. Sisanya jaga stand Pak. Jadi kalau misalkan di Cibatu kemarin konsepnya mungkin agak beda dari Bapak Pak. Jadi Gimana konsepnya? yang konsep dari yang ini saya jelasin dulu ya Pak, bentar. Kalau yang dari Cibatu tuh apel apel kayak pembukaan Pak. Oh, gitu. Setelah apel pembukaan, nanti kan ada pelepasan waktu pembukaan kan ada penyematan ya Pak. Nah, Ya. nanti yang penyematan itu dilepas, setelah itu nanti mengadakan yang lokakarya indoor itu Pak. Tapi yang indoor itu hanya perwakilan tiap desa aja Pak. Tapi ada Selebihnya pemaparan desanya ya? yang iya Pak, ada pemaparan juga. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Selebihnya yang nggak Selebihnya ikut ini sama. baru selebihnya sama penjaga stand Pak. Berarti Itu bagaimana Pak? penyerahan sertifikatnya kalau Cibatu bisa di pas apel saja, Iya Pak. gitu kan? Berarti untuk sertifikatnya dari pihak LPPL kan Pak? Apa dari yang Untuk permacam itu Pak? untuk kecamatan dari kami, untuk desa dari masing-masing kelompok. Oh iya baik Pak. Jadi Terima kasih teman-teman Pak. yang sesi indoor silahkan disesuaikan dengan kapasitas aulanya. Kalau misal tidak bisa masuk semua ya perwakilan saja. Nanti yang penting acaranya kelihatan penuh ya di dalam, tidak kosong, sisanya nanti standby di luar. Itu ya teman-teman. Silakan ya Sedil. Baik, Bapak izin bertanya kembali. Perihal ada dua sih Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu perihal pemutaran summary video kegiatan KKN di kecamatan. Itu kan dalam kurung per macam ya Pak. Dikasih waktu dengan catatan 5 menit. Nah, kira-kira itu agak kurang paham saya Pak. Kira-kira yang dimaksudnya tuh ketika pas hari H kita lagi lokakarya atau pemutaran summary video dari setiap desanya terus ditampilkan di lokakarya nanti atau kayak gimana gitu. Enggak. Dan untuk Jadi langsung terjawab ya. Jadi Kormacam mengkoordinasikan untuk membuat video after movie KKN tapi di tingkat kecamatan.
Jadi semua desa masuk in frame. Tidak perlu semua proker ditampilkan, proker-proker yang unggulan saja yang dimasukkan ke video KKN di kecamatan. Itu, ya Sril. Oke, berarti bisa tarik kesimpulan, berarti yang ditampilkan di nanti Lokakarya itu video summary tentang proker-proker utama aja ya Pak ya, untuk di desa Betul. masing-masing. Tapi semua desa masuk ke situ. Jadi satu video. Jangan ada 7 video. Satu video sudah merangkum semua proker unggulan di semua desa. Apa suka aja, suka aja. Terus ada satu lagi Pak, izin bertanya Ya. boleh? Boleh silakan. Untuk perihal produk hasil KKN itu Pak, Filosofinya kan gimana? produk hasil KKN itu ada yang ini ya Pak, ada yang non label sama label. Nah, kira-kira kalau misalkan ada di beberapa desa saya dapat report kalau misalkan kita nunjukinnya itu tanpa label dalam artian cuma apa ya sebutnya produk-produk yang nggak mempunyai label tapi bisa dipasarkan dan digarap oleh teman-teman KKN. Nah, kira-kira itu ditampilkan atau enggak? Label Dan itu apa untuk maksudnya? Logo atau? maksudnya yang iya logo yang udah kecap halal kayak gitulah Pak. Oh, maksudnya sudah ada halalnya gitu. Ya, dan udah kesebutnya udah terkenal pabriknya juga gitu. Nah, kira-kira kalau yang untuk non label itu tapi digarap sama teman-teman KKN kira-kira bisa ditampilkan ya. Justru produk-produk yang benar-benar kalian terlibat untuk memajukan yang ditampilkan Oh, agar oke, oke. agar Nah, masyarakat kira-kira kan tahu bahwa oh ini nih produk hasil KKN Unsika, ini ada produk baru dari UMKM yang selama ini belum terkenal. Kan kalian bantu packagingnya, bantu pemasarannya, bantu ada Tokpednya. Silakan dikenalkan di Lokakarya itu ke masyarakat yang hadir. nah, kira-kira izin bertanya kembali Pak, kira-kira kalau misalkan contoh di beberapa desa saya juga dapat report, ada yang mengalokasikan itu produk hasil kainnya itu anyaman. Nah kan anyaman itu nggak hanya satu dua benda, ada yang berat, ada yang gede, ada yang kecil. Nah kira-kira kalau misalkan kita nampilin, kan otomatis contoh ada yang membuat anyaman meja, kan itu kesebutnya produk yang kesebutnya berat dan gede ya Pak ya. Kira-kira kalau misalkan ditampilinnya di Lokakarya, kan kan mungkin kan kayaknya kira-kira kalau misalkan ditampilkan hanya untuk dokumenter sama laporan pertanggungjawabannya aja kayak gimana Pak? Atau bukti Benar-benar bahwa bikin kita udah meja menggarap? yang nyaman. Ya maksudnya contoh misalnya aja gitu Pak. Karena emang ada beberapa desa yang report seperti itu. Tuh. Gini, produk-produk yang sekiranya unggulan ditampilkan saja. Kayak contoh dulu ya, zaman dulu di periode sebelumnya itu ada yang membuat alat pembakar sampah minim asap. Iya, iya benar-benar alatnya ditampilkan di Lokakarya. Jadi silakan disesuaikan dengan program-program utama di setiap desa ya, Suril. Kalau misal itu yang dianggap sebagai flagship di setiap stand, ya mungkin bisa ditampilkan. Berarti kalau misalkan contoh ada satu desa yang ngebuat atau yang ngalokasin proker utamanya itu ngebuat plang atau segala macam kan itu otomatis Nah, pelangnya udah di kalau udah plang emang ditempelin nggak ya usah Pak ya. dibawa pelangnya, kan udah dipasang. Cukup Berarti fotonya. dokumenternya aja. Ya, cukup dokumentasinya aja. Ini Ya. produk-produk yang lebih bisa dijual, terus bernilai ekonomi. Juga produk-produk teknologi seperti kan ada yang bikin website, ada yang membantu apa, bisa disamarikan. Bisa, Anda juga bisa pakai laptop kok untuk bisa menampilkan ke masyarakat berupa video dan lain-lain. Gitu ya, Sril. Jadi Iya produknya baik Bapak. tidak selalu bentuknya fisik ya, karena mungkin beberapa desa tidak fokus misal ke teknologi dan lain-lainnya. Ya bisa berupa tampilan websitenya seperti apa dan lain-lain. Silakan diaturlah agar stand-nya itu menarik, kemudian penuh ya. Ya silakan diatur-atur. Beberapa ada yang memberikan ini menampilkan selebaran stunting yang mereka buat. Ini loh Pak, selebaran yang saya buat. Ada yang membuat media pembelajaran di apa ya di sekolah dibawa juga ke lokal ini kesulitan di anak-anak seperti ini Pak sehingga kami membuat media pembelajaran seperti ini silakan tunjukkan saja gitu ya Sril dan teman-teman semua ya silakan Rizka. Izin Bapak sebelumnya, saya mau bertanya Pak untuk yang di presentasi itu kan tadi ada membuat video ya Pak yang di bagian dokumentasi.
Itu berbentuk videonya itu cuplikan-cuplikan saat proker aja, apa kita membuat after movie selama prokeran berjalan gitu, Pak? Yang mana, yang mana, yang mana? Yang ini nomor 16. Yang mana, Rizka? Sebentar, Pak. Saya buka dulu screenshot-nya. Di Lihat. yang outline buat presentasi itu, Pak, kita kan ada Oh, ya ini. ya Ini yang ya. dokumentasi itu, Pak, foto Ini ya. video, Pak, ya yang itu. Kalian berpikir lagi ya, karena 7 menit, silakan boleh video, boleh foto. Silakan disesuaikan. Yang penting 7 menit, Rizka. Oke, baik, Pak, terima kasih, Pak. Kalau mau video, ya sekiranya dibuat yang cukup lah 1 menit, misal berupa video kegiatan atau video summary kegiatan proker-proker yang sudah dilaksanakan, sehingga tim penilai itu yakin, oh ini benar-benar terlaksana kegiatannya. Itu Rizka. Oke, baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, Catur Wasesa, silakan. Saya izin bertanya ya Bapak. Ya, Nanti silakan. itu untuk yang ngeramein lokakarnya itu kan buat di indoor itu mungkin bisa buat perwakilan aja ya Pak. Betul. Kalau kalau untuk di outdoor itu yang di luar yang di stand, apakah kita boleh mengundang warga-warga dari desanya masing-masing Boleh, untuk nunjukin gitu Pak? boleh, boleh. Apa karya dari desa-desa lain mungkin bisa jadi motivasi juga nantinya. Boleh, boleh. Memang harusnya seperti itu. Jadi silakan undang masyarakat desanya. Jadi kalau di periode sebelumnya itu ibu-ibu PKK-nya pada datang. Biasanya kan ketuanya ibu kades kan, istrinya dari kades tuh biasanya datang tuh dengan ibu-ibu PKK-nya. Ada juga masyarakat-masyarakat yang memang suka ya datang juga. Silakan undang agar ramai. Makanya agar mulai ramai silakan dikonsep apakah perlu ada hiburan ataupun yang lainnya sehingga menarik masyarakat untuk datang. Gitu ya. Dan acara di outdoor silakan berlangsung saja selama di indoor juga berlangsung. Gitu ya. Gitu, Catur? Berarti nanti kita bakal sebar undangan ke setiap desa ya Pak? Ya boleh silakan dikoordinasikan. Ataukah terus apa kita bisa mengadakan pentas seni apa yang lain-lain sejenisnya gitu Pak? Boleh, Buat hiburan sekaligus lokakarya begitu. boleh. Silakan dikemas masing-masing kecamatan sendiri-sendiri. Nanti kan ketika acara indoor selesai, kemudian tim penilai keluar kan ya berjalan aja ininya, pensinya. Nanti biarkan tim penilainya keliling stand didampingi oleh perwakilan setiap kelompok untuk tanya jawab. Bisa juga berlangsung seperti itu. Itu Catur, silakan dibuat ya sesuai konsep dari masing-masing kecamatan. Silakan. Oh baik Bapak, terima kasih. Berarti untuk logistik lokakarya itu full disiapkan oleh mahasiswa KKN ya Pak? Betul, kami hanya support konsumsi. Baik, terima kasih Bapak. Ya, dan konsumsinya juga tidak untuk semua orang yang hadir. Jadi mohon maaf. Jadi info terakhir dari bendahara, pokoknya semua mahasiswa dapat di desanya ditambah 20 sampai 25 lagi tambahan untuk perangkat kecamatan, desa dan tamu undangan. Jadi mohon nanti disesuaikan. Karena kan beberapa beberapa kelompok ada yang mengundurkan diri ya saat sudah berlangsung mahasiswanya. Jadi mungkin ada sisa dan lain-lain lah. Silakan nanti disesuaikan. Yang jelas kami pesan konsumsi sesuai dengan jumlah saat plotting kelompok di depan. Gitu ya. Itu Catun, sudah cukup? Sudah cukup Bapak, terima kasih. Oke, Dava, silakan. Dava? Oke, Dava skip dulu. Silakan Intan. Baik, Bapak. Izin bertanya Bapak. Oh, Dava ini Bang, Saya sinyalnya jelek ya. ingin bertanya Dava punten, nggak kedengeran di sini putus-putus. apakah
apakah suara saya terdengar, Pak? Nah, ini baru terdengar ini. Halo? Halo. Izin Bapak, apakah suara saya terdengar, Pak? Nah, terdengar. Coba keluar posko ya atau naik ke lantai 2 ya. Mohon- Iya, Pak. Mohon maaf. Sebelumnya, saya ingin bertanya yang terkait bazar, Pak. Sebelumnya kan Bapak mengatakan ada boleh mengadakan bazar atau apa kayak jual beli itu ya, jual. Ya. Nah itu apakah nanti produk kita nanti ada yang boleh dijual belikan saat uh, stand Lokakarya ini atau gimana ya, Pak? Boleh, boleh. Beberapa juga ada yang produk sebelumnya juga ada yang beli dari masyarakat. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Intan silakan. Baik, Bapak. Izin bertanya. Tadi kan terkait sudah komunikasi dengan Ibu Camat mungkin di Kecamatan Lemah Abang. Apakah nanti dari pihak LPPM ada surat resmi untuk kegiatan bahwa di tanggal 5 ini kita melaksanakan lokakarya begitu, Bapak? Waduh, ini suratnya banyak sekali ya. Padahal kami juga sudah izin dari awal. Gimana nih? Maksudnya gimana, Intan? Iya. I- Minta eh, ini surat resmi undang kalau kita melaksanain kegiatan tersebut tanggal 5, Bapak. Semua kecamatan pun juga minta. Kurang tahu Bapak kalau di Kecamatan Lemah Abang disampaikan begitu Bapak. Oke, padahal kita sudah izin, sudah ada izinnya dari kabupaten, sudah diizinkan juga kecamatannya. Setiap kegiatan masa ada ini lagi ya. Jadi itu yang bikin repot kita di Iya Bapak. kesekretariatan ya, karena banyak sekali yang harus kita siapkan. Tapi coba hari Kamis saya komunikasikan ya dengan staf Baik persuratan. Bapak. Dan izin bertanya kembali Bapak. Ya, Ini kegiatan lokakarya kita tiap kecamatan membuat kayak apa namanya tema khusus dari kecamatan tersebut atau tidak usah gitu Bapak. dikembalikan lagi. Terserah. Yang penting konsep acaranya seperti yang saya ya tampilkan kurang lebih seperti itu. Ya baik Bapak, terima Oke. kasih. Ya, Faiz, silakan. Oke, baik Pak, izin bertanya. Untuk perihal sambutan itu apakah Kormacam harus ada sambutan atau bagaimana, Pak? Sambutan, ya silakan kalau mau memberikan sambutan, silakan diatur-atur saja. Karena kalau di Jakarta kan 8 ya, Faiz, desanya. 7, Pak. 7 tuh, masih banyak waktu karena kan presentasinya cuma 7 desa. Silakan bisa diatur sendiri. Oke, baik Pak. Oke. Makasih. Karena rundown yang saya buat rundown untuk 10 desa di Cibatu karena paling banyak di Cibatu. Sehingga karena targetnya jam 11 selesai ya, begitulah pengaturan saya. Tapi jika ada improvisasi dari masing-masing macam dipersilakan asal masih dalam waktu yang kita tentukan. Silakan ya, Sril. Baik, Bapak izin bertanya kembali perihal moving yang untuk pengambilan absensi dan konsumsi ya untuk di Lokakarya Kecamatan. Kira-kira tadi kan barusan dibahas sama Bapak sendiri gitu. Kira-kira kalau misalnya untuk pengambilan itu diatur-atur aja dari pihak kecamatannya masing-masing mau menggunakan mobil siapa dan apalagi atau ada yang mau meminjam mobil nggak apa-apa terserah. Nah, kira-kira kalau misalkan ini Bapak berbicara pahit-pahitnya aja gitu, mohon maaf dari teman-teman yang KKN daerah Kecamatan Pangkalan ada meminjamkan ada cuma tidak berbulan oleh orang tuanya pahit-pahitnya ada fasilitas dari pihak kampus atau tidak ya Pak ya. Nah, mohon maaf tidak ada ya, Dan Sril. Saya langsung jawab aja. soalnya tapi kalau misalkan gini Pak, mohon maaf kurang memungkinkan Pak kalau misalkan bolak-balik Pangkalan Karawang memakai motor gitu. Ya, kalau kami tidak bisa menyediakan armada mobil, karena terbatas juga. Ya, jadi waktunya ini kan dari tanggal 27, sekarang tanggal berapa ya? 27 sampai tanggal 3 Februari untuk mengambil, sorry, tanggal 5 ya untuk mengambil konsumsi kan masih panjang sekali. Jadi mohon dipersiapkan tentang kendaraannya. Ya, beberapa periode kemarin ada yang pinjam ke kecamatan atau pinjam kadesnya, ada yang pinjam ke camatnya juga boleh. Ada yang dari orang tuanya juga boleh. Itu.
Malah yang periode kemarin masih ada konsumsi siang. Nah, sekarang kan tidak. Dulu malah harus 2 mobil karena banyak sekali. Sekarang kita kurangi ya karena memang anggarannya berkurang sehingga hanya konsumsi saja. Jadi lebih ringkas sebenarnya. Jadi Yasril, tolong diupayakan ya ada yang bisa mengambil di sini Yasril. Baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan yang lain, teman-teman. Orang macam yang lain di Pasawahan, di Pebayuran, di Cilamaya. Cukup jelas ya. Oke ya, jadi itu konsepnya. Nah, sekarang teknis lokakarya universitas dan penutupan KKN. Jadi penutupan KKN-nya tidak akan berubah. Ya, yang berubah tadi hanya lokakarya kecamatan dari tanggal 4 ke tanggal 5. Tolong ya. Sekali lagi lokakarya kecamatan di tanggal 5 Februari. Mohon teman-teman menyesuaikan dan berkoordinasi. Tempat lokakarya universitas dan penutupan itu di Aula Syekh Kuro. Tanggalnya tanggal 7 Februari, hari Jumat. Waktunya dari jam 6 sampai jam 11.30. Ya, sebelum Jumatan. Ini hari Jumat. Jadi acaranya ada 2. Pertama acara inti, yang kedua expo. Ya, jadi acaranya ada acara penutupan KKN. Ya, seperti biasa ada sambutan, ada sambutan dari Pak Rektor, ada kepala dari Bapeda dan lain-lain. Seperti biasa. Kemudian ada acara Expo KKN. Expo KKN-nya sama seperti Expo Lokakarya lah kecamatan. Cuma dibawa ke universitas. Jadi kan teman-teman tolong beberapa hiasan yang menurut teman-teman bisa dibawa untuk dihias di dalam Lokakarya universitas dibawa lagi, jangan dibuang. Ya. Nanti juga ada acara KKN Awards. Nanti kita ada beberapa nominasi. Ya. Kemudian Expo. Expo-nya adalah stand per kecamatan. Jadi nanti stand-nya bukan per desa, tapi per kecamatan. Ya, jadi ada 10 stand. Karena ada 10 kecamatan. Setiap kecamatan menghias stand. Silakan Kormacam mengkoordinasikan dengan Kormades-Kormades. Dan tidak perlu semuanya mempersiapkan expo, cukup perwakilan saja. Karena aulanya juga tidak akan cukup kalau semua hadir. Dan juga di hari teman-teman persiapan juga ada gladi bersih dan persiapan kursi sehingga tidak mungkin muat semuanya. Nah, jadi acaranya adalah ya, teman-teman membuat video, ya, video kecamatan. Ini bisa menggunakan video yang Anda putar di Lokakarya Kecamatan. Cuman durasinya saya tambah jadi 3 menit. Tadi yang sini berapa menit ya? Wait, ini kan putar video 5 menit nah. Jadi yang di kecamatan, yang Lokakarya di universitas maksimal 3 menit. Karena kalau kita menampilkan 10 video 30 menit. Kalau masing-masing 5 menit itu hampir 1 jam itu pasti bosen. Jadi untuk video yang Lokakarya di universitas itu maksimal 3 menit. Sehingga ya daripada kerja 2 kali, video yang di kecamatan dan yang di universitas disamakan saja. Maksimal 3 menit. Sehingga kan lebih tidak kerja 2 kali. Kemudian dikumpulkan maksimal 5 Februari videonya ke link yang saya kirimkan nanti di grup untuk kami compile sehingga nanti operator saat penutupan KKN sudah mempersiapkan videonya. Nanti ada KKN Award yaitu 10 desa terbaik setiap kecamatan. Ini dinilai dari pemaparan saat lokakarya kecamatan dan juga stand-nya, produk-produknya juga. Kemudian 1 video KKN kecamatan terbaik. Kemudian 1 stand expo universitas terbaik. Jadi nanti video kecamatan terbaik akan dapat award dan 1 stand expo di universitas yang terbaik juga akan dapat award. Ya, teman-teman. Kemudian ini pembagiannya. Ya, jadi ini exponya ada di dalam Aula Syekh Kuro. Ya. Terletak di sayap kanan, sayap barat dan timur. Di sayap timur atau di sebelah timur ya yang dekat dengan FAI itu untuk Lemah Abang, Cibatu, Pasawahan, Tegalwaru dan Pangkalan. Kemudian di sebelah barat yang dekat dengan pintu keluar barat itu Pedes, Jayakarta, Cabang Bungin, Pebayuran dan Cilamaya Kulon. Ya, nanti kami yang mempersiapkan meja, teman-teman yang menghias. Oke.
masing-masing kecamatan dapat meja yang jumlahnya sama, kurang lebih 2 meja lah, untuk memamerkan produk dan lain-lain. Ya, nanti di tengah ini area peserta seperti kemarin nanti akan lebih banyak di area atas karena area bawah ini sudah digunakan untuk expo. Nah, ini rundown untuk penutupan dan lokakarya di universitas. Jadi tanggal 6 Februari, jadi kan paginya Anda moving kan dari lokasi KKN ke Karawang, masuk ke kos, istirahat, perwakilan atas instruksi Kormacam mempersiapkan stand dari jam 16.30 sampai 17.30. Persiapan stand. Oke. Kemudian kalau tidak selesai di hari tanggal 6 itu, teman-teman boleh mempersiapkan lagi 1 jam lagi dari tanggal 7. Jam 6 sampai jam 7. Persiapan lagi boleh. Ya. Kemudian jam 7 sampai jam 9.30 itu acara inti penutupan seperti biasa, pembukaan, sambutan-sambutan. Kemudian setelah selesai acara inti, nanti pimpinan, dosen, perwakilan Pemkab, dan mitra KKN yang kita undang akan berkeliling untuk melihat expo di setiap desa, di setiap kecamatan. Kemudian jam 10.30 sampai jam 10 sampai jam 10.30 nanti ada penayangan video KKN, ya, penayangan video KKN yang sudah dipersiapkan. Nanti 10.30 sampai 11.30 ada KKN Award, hiburan dan penutup, dan acaranya selesai. Ya. Nah, ini terakhir yang paling penting adalah ingat tanggal 5 Februari adalah Lokakarya Kecamatan. Tanggal 28 Januari sampai 5 Februari adalah pengumpulan video KKN Kecamatan. Jadi dari sekarang boleh membuat videonya, silakan. Ya, tidak harus Kormacam. Kormacam silakan bisa mengkoordinasikan dengan teman yang pintar mengedit video. Tanggal 6 Februari 2025 adalah penarikan mahasiswa. Jadi teman-teman boleh moving ke Karawang tanggal 6 Februari. Pagi boleh. Ya, silakan. Jadi setelah Lokakarya, Anda persiapan pulang juga boleh. Nomor 2, persiapannya packing-packing, bersih-bersih posko. Jam 6 pagi setelah sarapan bisa langsung pulang kembali ke Karawang. Kemudian tanggal 2 persiapan Lokakarya Univ dan penutupan KKN ya di 6 sorenya. Tanggal 7 Lokakarya Univ dan penutupan KKN. Tanggal 8 sampai 10 ini hari Sabtu, Minggu, dan Senin adalah batas pengumpulan laporan dan luaran KKN pada aplikasi si KKN. Ya. Setiap mahasiswa mengumpulkan semuanya. Jadi silakan setiap mahasiswa login ke aplikasinya dengan menggunakan username dan password masing-masing. Walaupun isinya sama, ya emang isinya harus sama. Setiap desa kan ada 22 orang. Yang dikumpulkan itu isinya sama. Laporan KKN-nya sama semua. Luan-luan yang lain sama semua. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh aplikasinya seperti apa. Tanggal 11 sampai 14 Februari nanti DPL menilai laporan dan luaran teman-teman semua. Ya, semoga ini yang biasanya lama ini. Ya, kita tagih itu lama. Ya, dari DPL ya karena kesibukan dosen masing-masing. Kalau ini lancar, tanggal 11 sampai 14 Februari, tanggal 21 kita akan rilis nilainya dan sertifikat KKN. Nilai akan kami distribusikan langsung ke core prodi masing-masing. Ya, dan nilai akhir dapat teman-teman lihat di aplikasi si KKN. Aksesnya masih kami buka. Ya, silakan di screenshot nilainya sehingga ketika ditanya nilainya berapa bisa ada bukti dan ada sertifikat KKN juga. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih itu tanggal-tanggal penting tolong diperhatikan. Ya, jadi kalau misal sekarang proker sudah selesai semua, tidak ada kegiatan yang cukup banyak menguras waktu, teman-teman silakan mengerjakan laporan dan luaran KKN yang lain. Agar saat 8 sampai 10 ini tidak ada kelompok yang mohon maaf Pak, tolong perpanjangan waktu Pak dan lain-lain. Oke ya. Harapannya tanggal 10 selesai teman-teman bisa fokus kuliah, sudah tidak memikirkan KKN lagi. Ya. Terakhir ya, pesan saya terakhir ya sampai tahap ini
teman-teman sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang ya. Dari mulai survei, kemudian cari posko, berkenalan dengan masyarakat, membuat program bersama masyarakat, dan nanti juga diakhiri dengan lokakar dan perpisahan dengan segala problem yang teman-teman hadapi sesuai dengan karakteristik dari masing-masing desa. Teman-teman sudah sangat luar biasa ya, sampai titik ini sudah mengabdikan waktunya, tenaganya, sumber daya lainnya, dan hatinya untuk desa yang teman-teman layani. Jadi kami atas nama PPM sangat bangga ya atas dedikasi teman-teman semua. Tapi ingat, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa di akhir periode KKN menjelang pelantikan itu selalu menjadi masa rawan untuk keamanan dan keselamatan. Karena case-case di periode sebelumnya terjadi di periode akhir, terutama di 2 minggu terakhir menjelang penarikan mahasiswa. Sehingga teman-teman diharapkan tetap selalu waspada, selalu menjaga kekompakan dengan teman-teman lainnya, jadwal piket tetap dilaksanakan sesuai dengan waktunya, dan selalu mematuhi protokol keamanan yang selalu saya share di grup. Jangan lengah, saling peduli teman-teman lainnya, dan pastikan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Jadi keselamatan teman-teman semua adalah prioritas kami. Ada beberapa case yang terjadi sampai hari ini. eh, Alhamdulillah tidak ada yang eh, fatal ya. Ya, kalau pencurian ada di Pebayuran sepatu, tapi memang karena sepatunya ditaruh di luar, jadi teman-teman ingatkan kembali barang berharga dimasukkan ke dalam posko. Ya, kalau yang sangat berharga dimasukkan ke kamar, jangan dibiarkan di ruang tengah. Ya, kemudian ada juga kejadian di Rangdu Mulia ya, ada beberapa bentrok warga di sana. Ya, kita sudah dengan sigap melakukan upaya pengamanan dan yang lain. Harapannya teman-teman tetap menjaga keamanan dan keselamatan sampai hari akhir. Kami berdoa dan kami berharap tidak ada case-case yang fatal sampai selesai KKN sehingga KKN-nya bisa overall aman dan nyaman teman-teman semua. Oke ya, silakan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi enggak, teman-teman? Halo, silakan Aditya. Izin bertanya Pak, untuk dress code pada saat lokakarya kecamatan apa ya? Mohon maaf saya ketinggalan untuk join Zoom-nya. Terima kasih. Dress code beralma mater atau bervest juga boleh lah, karena teman-teman kan yang di dalam ruangan beralma mater ya, yang acara indoor beralma mater, yang acara outdoor boleh menggunakan vest masing-masing karena sudah buat masa tidak digunakan. Ya, tapi karena di dalam acaranya resmi dan di Cibatu saat apel menggunakan alma mater. Begitu, Aditya Warman. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ahmad Naufal, silakan. Pak, punten izin bertanya lagi Pak, yang terkait dengan nomor 16 Pak, 16. yang di tanggal penting itu Pak, maaf Pak ya, Sudah yang ini. tentang video Pak. Mm, Udah Pak, udah, yang loka karya kecamatan Pak. ya, Nah ini kan tentang pemutaran video ya Pak, ya. itu berarti berupa dari tiap desa, nanti kan saya ataupun nanti PDD kecamatan berarti ngevideoin dari tiap-tiap desa ya Pak. Nggak Jadi usah nanti jadi satu Pak, apa? ya tidak usah memvideokan, nanti waktunya berkurang lagi. Cukup misal meminta raw video dari masing-masing desa untuk program-program unggulan. Nanti silakan Naufal mau mengeditnya sendiri boleh atau menunjuk beberapa tim di Lokakarya Kecamatan juga boleh untuk membuat videonya. Dan video nomor 16 ini Naufal digunakan juga untuk video saat penutupan di universitas yang akan dinilai. Itu.
Untuk durasinya ditentuin nggak, Pak? Nah, tadi maksimal 3 menit. Noval. Oh iya, Pak. Baik, Pak. 3 menit itu ya cukup lah. Ya, asal ya silakan narasinya dibuat seperti apa. Apakah ada ceritanya ataukah nanti saya kirimkan beberapa contoh video yang menarik di periode sebelumnya. Teman-teman mungkin bisa dapat ide, ya. Nanti saya share di grup. Lagi pertanyaan? Baik. Oh iya, baik, Bapak Pak. Terima izin, kasih, Pak. Bapak izin bertanya, saya Boleh. dengar Silakan tidak Bapak? Erlangga. Maaf Bapak kalau sebelumnya agak rame, eh ini Bapak terkait dengan expo di kampus, itu kira-kira untuk keterwakilan jaga stand itu berapa orang yang Bapak? Jadi biar kita menyesuaikan juga gitu. Itu eh Bapak. Satu stand cukup dijaga 2 sampai 4 orang saja lah. Jadi gimana ya? Jadi kalau satu desa ya ini aja lah satu desa 1 orang. Jadi nanti jika ada yang bertanya tentang produknya ada yang bisa jawab. Itu aja, Erlangga. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu. Oke. Siap, satu desa 1 orang untuk jaga di stand universitas. Ya, sehingga kalau ada yang tanya, biasanya Pak Rektor tuh ada tanya ini apa ya. Ada bisa yang jawab gitu. Silakan, Ana. Baik Bapak, terima kasih. Bapak izin tanya, mohon maaf sebelumnya Kecamatan Pasawan juga ingin meminta surat perizinan untuk di Lokakarya di tanggal 5 tersebut Bapak. Ini apa ini? Ini bentuknya undangan atau permohonan izin? Atau gimana ya? Surat Intan juga bentuknya apa ya, mungkin Intan? izin Permohonan izin ya? ya Pak, iya. Oke. Terima- Ana dan Intan dan semuanya lah mungkin ya. Nanti saya komunikasikan hari Kamis saat sudah masuk di universitas untuk membuatkannya. Ya. Nanti saya kirimkan soft file-nya ya. Atau Baik Bapak. hard file-nya bisa diambil saat mengambil sertifikat. Dan juga daftar hadir juga bisa. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Erlangga lagi? Ya Bapak izin tanya kembali mengenai dengan lokakarya di penutupan itu kan diwajibkan untuk mahasiswa itu ikut semua. Berarti nanti Ya, ada daftar hadir apa tidak Bapak? ada. Nanti kan ada konsumsi lagi. Jadi nanti perwakilan setiap desa Baik biar Bapak. seperti pembukaan ke aula lagi ambil daftar hadir lagi. Nanti daftar hadirnya ditukar dengan konsumsi. Gitu, Erlangga. Oke, baik Bapak. Berarti di tanggal 6 itu ya Bapak ya? Pas 6 sore. Tanggal Betul. 6 sore untuk Saat persiapan stand dan juga mengambil daftar hadir untuk penutupan. baik Bapak. Oke. Jadi pulangnya ke kos ya, jangan pulang ke rumah masing-masing ini. Jadi nggak ada yang ngambil lagi. Ya, silakan ada lagi. Mumpung kita ketemu, mumpung saya bisa sampai jam 10, boleh ayo. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Dan saya harap kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman semua paham dan tidak mengulang-ulang lagi apa yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan ada lagi pertanyaan tidak? Untuk rekan-rekan Kormades dan Kormacam. Pak, maaf izin bertanya. Ya, Sabrina. Iya Suaranya Pak nggak mau jelas. tanya. Nah, silakan Ayo jelaskan. maaf Pak, izin. Kalau misalnya untuk stand gitu, kalau misalnya nggak ada yang bisa disewakan dari sini dan tidak ada yang bisa dipinjam dari kecamatannya gitu Pak, apa Hmm. ada solusi lain gitu Pak? Oh, ada. Tadi sudah saya sampaikan. Sabrina tidak harus membuat stand yang pakai teratak itu ya, yang menyewa. Beberapa desa, beberapa kecamatan di pada sebelumnya mereka memanfaatkan pendopo. Jadi ada desa yang punya pendopo atau ada kecamatan yang punya pendopo. Silakan bisa dilaksanakan di situ. Jadi cukup pakai meja, nanti dihias standnya, kemudian diberikan urutan-urutannya. Silakan diatur rekor macam. Begitu Sabrina.
Baik Pak, berarti nggak usah yang terlalu formal gitu ya Pak, dan nggak harus di lingkungan kecamatan. Gini, di periode sebelumnya, karena kecamatannya ada acara ataupun tidak punya pendopo, itu dilaksanakan di desa yang punya pendopo bisa, itu. Tapi sih pengennya ya di kecamatan, karena kan kecamatan biasanya kan di tengah-tengah kota ya, dan mungkin akses untuk warga yang akan datang ke situ akan lebih mudah, Sabrina. Jadi pohon ini Ibu Kormacam mempertimbangkan. Nanti kan harus dihadiri masyarakat, gimana masyarakat hadir, gimana logistik standnya dan lain-lain. Sabrina tidak harus sendiri ya. Sabrina bisa dibantu oleh Wakormacam, bisa membentuk panitia dari perwakilan setiap desa juga bisa. Itu Sabrina. Iya baik Pak, terima kasih. Ya, jadi silakan disesuaikan acaranya. Yang jelas konsepnya seperti tadi ada di indoor, ada di outdoor. Di outdoor Anda mau ya beberapa kecamatan di periode sebelumnya seperti di Jakarta itu entah dapat dari mana mereka dapat stand bagus sekali karena dari siapa ya Axis kalau nggak salah Axis atau mana gitu ya. Jadi ada balon-balonnya di depan selamat datang. Ya nggak tahu sih ya itu mahasiswa kan ya yang persiapan. Jadi ya silakan di kreativitas dan konsep teman-teman sendiri. Itu ada lagi teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Halo? Bapak, boleh Bapak? Ya boleh, silakan. Erlangga nanya lagi, Pak. Air Langga Bapak, boleh. sebelumnya sebelumnya kami mohon maaf Bapak dari Desa Cibatu yang untuk pengumpulan video eh, pihak kampus membuat melakukan karya itu kan hasil kemarin ya, Bapak terakhir ya Pak Ya hari Minggu. silakan. Di ini ya, di segera dimasukkan ya. Ya, nah namun untuk video testimoni partisipasi masyarakat itu kami masih ada kendala karena ada beberapa titik itu hari ini libur Bapak dan mayoritas kegiatan masyarakatnya kan industri Bapak. Jadi malam-malam gitu. Mungkin kami mohon izin untuk minta waktunya Bapak. Kami usahakan untuk besok atau lusa sudah kami kumpulkan Oke, selengkapnya oke Bapak Erlangga. gitu. Teman-teman, ada nggak yang bawa drone? Ada nggak yang punya video stok drone yang di wilayah KKN-nya? Ada nggak? Saya membutuhkan ini apa? Sedikit footage atau video drone untuk di. Saya kan juga buat video after movie untuk penutupan KKN yang mensummary semua desa. Ada nggak yang punya video drone, teman-teman? Pasirukem ada? Nanti ini Kiran ini ya, Korma Desnya ya. Ini Kiran nggak bisa unmute. Betul Pak, dari Pasirkom ada Pak. Nanti kirim ke saya boleh nggak, Kiran? Mohon maaf, apanya Pak yang dikirimkan? Videonya. Oh ya ada Pak, dari Pasirkomnya berarti ya Pak? Siap. Jadi Siap Pak. Pasirukumnya kirim ke saya ya. Kalau nggak Baik, masukkan ke ini, masukkan ke drive Desa Pasirukem ke yang kemarin saya berikan. Baik Pak. Makasih ya, Kiran. Ya terima kasih Pak. Ada lagi yang lain nggak? Yang punya video drone? Ya, kalau nggak ada, mungkin dari Kiran ya, untuk satu bahan lah di video penutupan semuanya. Oke, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Jadi, tugas Kormacam melaksanakan dan mengkoordinasi dan memimpin jalannya lokakarya kecamatan dengan segala persiapannya. Dan silakan buat panitia sendiri, jangan bekerja sendiri, pasti capek kalau bekerja sendiri. Kormades, silakan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan desa kapan acara penutupan di desa masing-masing. Beberapa informasi ada yang melaksanakan 2 Februari boleh, melaksanakan 3 Februari boleh, 4 Februari boleh.
Yang penting jangan 5 Februari setelah Lokakarya silakan. Yang penting jangan berbenturan dengan Lokakarya dan dilaksanakan sebelum penarikan mahasiswa. Atau tanggal di 6 pagi boleh kalau misal memang waktunya seperti itu. Silakan disesuaikan lagi dengan waktu DPL dan pihak desa. Tidak perlu terlalu kaku, waktunya banyak ini. Dari sekarang kan sudah saya berikan persiapan. Teman-teman punya opsi waktu yang sangat banyak. Dan itu kan simbolis ya. Simbolis untuk penutupan di desa. Jangan lupa setiap luaran dipenuhi. Jika sudah sampai saat ini selesai hampir semua program ataupun sudah selesai semua, silakan mulai mencicil luaran-luarannya. Ya, sebentar saya mau tunjukkan dulu ini apa tampilan di setiap wait. Tampilan di aplikasi si KKN ya. Nanti teman-teman tolong sampaikan ke teman-teman yang lain. Nanti ini videonya ada rekamannya, jadi teman-teman bisa. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Halo? Sudah, Bapak. Terlihat, Bapak. Oke, ini tampilan dashboard dari akun si KKN milik mahasiswa. Ya, ini kalau misal teman-teman ikut kan pasti akan masuk ke sini, ya. Dan teman-teman bisa melihat di sini kan data penempatannya dan lain-lain, ya siapa dosennya dan lain-lain. Nah, nanti di bagian daftar nilai, teman-teman akan tahu nilainya masing-masing ini. Jadi ini saya pakai akunnya Ninda Sugi Nurdianti. Ya. Di data nilai KKN, nanti KKN-nya periode ini lokasinya Taman Mekar, dosennya Insinyur Haji Wahyudin, nilainya sekian. Akan tampil di sini. Ya, selain nanti kami juga bersurat secara resmi dengan core prodi masing-masing. Nah, paling penting di menu upload luaran. Jadi, luaran itu wajib diisi oleh semua peserta KKN. Di desa yang sama pasti isinya sama semua, karena kan luarannya berupa luaran kelompok. Tapi kami perlu mendokumentasikan. Jadi di sistem ini nanti akan rapi, setiap mahasiswa punya luaran. Sehingga ketika kami melaporkan lebih enak eh, kepada atasan ataupun pimpinan. Jadi silakan isi form ini, perhatikan. Yang dikumpulkan hanya linknya, bukan filenya. Ya, karena 1.700 mahasiswa kalau mengirim file semua pasti cepat penuh servernya. Jadi link KKN-nya, link laporan akhir dimasukkan ke sini. Simpan di drive saja. Publikasi artikel media massa, screenshot-nya ataupun link-nya masukkan ke sini. Publikasi media sosial, link Instagram-nya masukkan ke sini. Video KKN di YouTube masukkan ke sini linknya. Buku profil desa masukkan ke G Drive, pastekan di sini linknya. Kemudian setiap link wajib bisa diakses oleh kami. Nanti kami akan berikan ini. Nah, saya akan cek satu persatu. Ya, sehingga kalau ada yang kurang nanti akan kami kasih note di atas di sini. Jadi kalau ada revisi nanti ada catatan di atas ini ada revisinya. Baru diupload. Sudah selesai. Ya. Dan mengumpulkannya teman-teman, laporan akhir KKN-nya dikumpulkan software-nya via aplikasi ini dan hardware-nya dicetak kemudian dijilid. Ya, jilidnya nanti seperti jilid
Bukan seperti jilid skripsi. Jadi soft cover. Jadi ada covernya, tapi soft cover, tapi dijilid, nanti dikumpulkan ke LPPM. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi nggak? Airlangga, tanya lagi. Maesaro, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait yang publikasi artikel media massa. Nah, yang publikasi artikel media massa itu yang dikumpulkan link profil dari si penulisnya atau link medianya, Pak? Karena kan Link, kalau link, link misalkan yang beritanya, dikumpulkan, Maesaro. Link beritanya. berarti untuk semua berita, Pak, meskipun beritanya Betul. ada 10, berarti cantumkan 10 gitu. Betul. Kalau beritanya ada 10, jadi gini, Maesaro, kan link yang dikumpulkan di sistem kan cuma satu link. Ya kan? Jadi silakan, entah Anda menggunakan PDF atau Word, kumpulkan link yang semua Anda beritakan itu dalam satu dokumen. Taruh di G Drive. Nah, link dokumen itu yang dikirimkan ke si KKN. Sehingga kita bisa akses satu persatu. Gitu, Mas Soro. Baik, terima kasih, Bapak. Jangan semua link ditumpuk di situ, jangan. Nanti kami susah menelusurnya. Gitu Baik, ya. baik. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Cukup. Ya, oke. Yang lain? Kalau cukup, kita cukupkan. Sudah 9:30, kita sudah 1,5 jam berdiskusi. Karena kalian harus tidur ya, besok masih berkegiatan KKN lagi. Cukup teman-teman? Cukup Bapak. Cukup. Jika saya harap teman-teman yang lain yang tidak bertanya juga paham tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Rekaman video akan saya share, materi yang saya paparkan nanti juga akan saya share. Contoh video KKN kecamatan juga nanti saya share. Ya, kita sudah persiapan dari tanggal 27, jadi sudah seminggu sebelumnya ya. Jadi saya cukup lah untuk mempersiapkan lokakarya kecamatan. Ya, saya tutup teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu di lokasi KKN, selalu menjaga keamanan dan kesehatan. Jika ada yang sakit, jangan lupa berobat ke klinik atau ke dokter di situ. Kemudian selesaikan semua proker dan selesaikan semua luarannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.